Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa tukang kebun bisa pamer hasil panen melimpah hanya dengan modal seadanya, sementara yang lain menghabiskan banyak uang untuk benih, tapi hasilnya biasa-biasa saja? Rahasianya bukan hanya soal teknik bercocok tanam. Hari ini, kita akan membongkar salah satu trik utama dalam berkebun cerdas. Mengapa justru bulan November adalah waktu emas untuk membeli benih? Ya, Anda tidak salah dengar. Benar-benar bulan November yang dingin dan kelabu. Bukan Maret yang sibuk. Saya akan tunjukkan cara menghemat hingga 50% untuk varietas terbaik, tanpa perlu terjebak dalam jebakan para pemasar. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan tahu benih mana yang harus segera Anda buru saat diskon, dan mana yang sebaiknya Anda hindari, meskipun harganya terlihat sangat menggiurkan. Setuju kan kalau harga benih di musim semi itu melonjak gila-gilaan? Atau Anda punya tips hemat ala sendiri? Jangan lupa bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Untuk memahami keajaiban belanja di bulan November, kita perlu mengintip di balik layar bisnis benih. Bayangkan saja siklus tahunannya. Puncak penjualan terjadi antara Februari hingga Mei. Saat itu permintaan sangat tinggi, dan perusahaan meraup untung terbesar dengan menjual benih pada harga tertinggi. Di musim panas, hiruk-pikuknya mereda. Para pekebun sudah sibuk mengurus lahan, bukan berbelanja. Menjelang musim gugur, sisa koleksi benih tahun ini mulai menumpuk di gudang produsen dan toko-toko besar. Mereka pun dihadapkan pada dilema. Apa yang harus dilakukan dengan stok ini? Menyimpannya berarti menanggung biaya tambahan. Apalagi kiriman benih baru untuk musim tanam berikutnya sudah hampir tiba, dan mereka butuh ruang kosong. Nah, disinilah letak bagian paling menarik bagi kita. Perusahaan meluncurkan diskon dan promosi besar-besaran untuk menghabiskan stok lama mereka. Bagi mereka, ini adalah cara untuk mengoptimalkan logistik dan setidaknya mendapatkan kembali sebagian dari modal yang telah ditanamkan. Sementara bagi kita, ini adalah kesempatan unik untuk mendapatkan benih berkualitas dengan harga sangat menguntungkan. Intinya, kita memanfaatkan siklus pasar demi keuntungan kita. Mari kita mulai dengan rahasia kecil yang jarang diungkap oleh perusahaan agrobisnis besar. Pasar benih berjalan mengikuti hukumnya sendiri yang sangat jelas dan terstruktur. Musim semi, khususnya bulan Maret dan April, adalah puncak tingginya permintaan. Para pekebun, seolah baru terbangun dari hibernasi musim dingin, langsung menyerbu toko dan memborong semua yang ada di rak. Harga pada periode ini mencapai titik tertinggi, karena permintaan yang tinggi adalah sumber keuntungan utama mereka. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Penjualan turun drastis di musim panas, dan menjelang musim gugur, stok lama masih menumpuk di gudang. Perusahaan dihadapkan pada tugas berat. Mereka harus mengosongkan gudang untuk benih segar di musim berikutnya, sekaligus menghabiskan stok lama yang tersisa. Dan disinilah, pada bulan November, kesempatan emas terbuka lebar bagi kita, para pekebun cerdas. Ini bukan sekadar obral biasa, ini adalah aksi pembersihan gudang yang strategis. Perusahaan siap memberikan diskon besar-besaran, hanya untuk menghindari biaya penyimpanan dan penghancuran stok. Jadi, November ini bukan sekadar bulan menjelang musim dingin, melainkan Black Friday yang nyata bagi siapapun yang merencanakan kebunnya lebih awal dan tidak mau membayar dengan harga selangit. Nah, di mana sih kita bisa berburu diskon yang menggiurkan ini? Pertama, fokuskan perhatian Anda pada toko-toko benih online yang besar. Di bulan November, biasanya mereka gencar mengadakan promosi dengan tajuk seperti cuci gudang koleksi, diskon musim gugur, atau persiapan musim tanam baru. Pastikan Anda sudah berlangganan newsletter mereka jauh-jauh hari, supaya Anda jadi yang pertama tahu kapan promosi besar itu dimulai. Sumber penting yang kedua adalah situs resmi perusahaan agrobisnis dan perusahaan pembibitan itu sendiri. Seringkali mereka menjual benih secara langsung. Diskon musim gugur yang mereka berikan bahkan bisa lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan oleh para perantara. Selain itu, jangan lupakan hypermarket perlengkapan kebun yang besar. Coba saja telusuri rak-rak benih di pusat perbelanjaan lokal Anda. Anda mungkin akan terkejut saat menemukan stand-stand penuh dengan barang-barang yang sudah diturunkan harganya. Sale. Dan yang terakhir, jangan lupakan forum para pekebun serta grup-grup di media sosial. Di sana, mereka sering berbagi kode promo dan link ke penawaran paling menguntungkan. Intinya, Anda harus aktif mencari dan jangan pernah menunggu sampai hari terakhir promo. Sebab,
varietas yang paling populer, pasti ludes diserbu dalam sekejap mata. Sekarang, mari kita bahas intinya. Apa saja yang wajib Anda masukkan ke dalam keranjang belanja? Kategori pertama dan paling aman untuk belanja di bulan November adalah benih dengan masa simpan yang sangat panjang. Ini termasuk banyak komoditas kebun favorit kita. Catat baik-baik daftarnya. Tomat, mentimun, paprika, terong, zukini, labu, patipen, dan semua jenis kol. Jika disimpan dengan benar, benih tanaman ini bisa mempertahankan daya kecambah yang sangat baik selama 4 hingga 5, bahkan sampai 7 atau 8 tahun. Artinya, saat Anda membelinya pada November 2023, Anda bisa yakin bahwa benih-benih ini akan tumbuh subur di musim semi 2024, bahkan hingga tahun 2025. Ini adalah stok strategis Anda. Keuntungannya jelas. Anda membeli benih yang menjadi fondasi dasar bagi kebun manapun, dengan harga 30 hingga 40, bahkan terkadang 50% lebih rendah dibandingkan harganya beberapa bulan mendatang. Ini seperti membeli ban musim dingin di musim panas. Sederhana, logis, dan super hemat. Mulai sekarang, fokuskan perburuan diskon Anda pada komoditas-komoditas ini. Nah, agar pembahasannya tidak cuma di awang-awang, mari kita lihat keuntungannya melalui contoh konkret. Kita ambil saja varietas hibrida tomat yang populer, misalnya Cherry Blossom F1. Di musim semi, harga rata-rata satu bungkus standar, isi 10 biji, adalah sekitar 120 rubel. Ini adalah harga puncak yang biasa kita lihat. Sekarang, coba kita bandingkan dengan penawaran di bulan November. Saat ada diskon musim gugur di toko daring besar, bungkus yang sama bisa didapat seharga 70, bahkan 60 rubel saja. Ini berarti penghematan kita mencapai hampir 50%. Nah, sekarang bayangkan, Anda berencana menanam tidak hanya 1, tapi 5 atau 10 varietas tomat yang berbeda, belum lagi cabai, terong, dan mentimun. Total penghematan yang Anda dapatkan bisa mencapai ribuan rubel. Uang ini bisa Anda alokasikan untuk membeli media tanam yang berkualitas, pupuk, atau mungkin alat berkebun yang baru. Coba bayangkan visualisasinya. Ada 2 keranjang benih. Di keranjang pertama, ada 10 bungkus yang dibeli pada bulan April seharga 1.200 rubel. Di keranjang kedua, isinya 10 bungkus yang sama persis, tetapi dibeli pada bulan November hanya dengan 600 rubel. Isinya benar-benar identik, tetapi harganya berbeda 2 kali lipat. Menurut saya, pilihannya sudah jelas. Kita lanjut. Kategori kedua yang wajib kita perhatikan betul di bulan November adalah benih-benih bunga perennial, tahunan. Aster, Delphinium, Aquilegia, Lupin, Echinacea, Lavender. Daftar ini masih bisa kita teruskan tanpa batas. Kenapa harus benih-benih ini? Pertama, banyak dari benih ini punya masa simpan yang cukup lama, bisa 2-4 tahun. Kedua, membeli benih perennial ini adalah investasi jangka panjang untuk kebun Anda selama beberapa tahun ke depan. Anda menanamnya sekali, tapi mereka akan terus memperindah kebun Anda dengan bunganya dari tahun ke tahun. Saat musim semi, permintaan benih perennial populer biasanya sangat tinggi. Otomatis harganya pun ikut meroket. Nah, di musim gugur, euforia itu mereda dan para penjual akan dengan senang hati memberikan diskon besar-besaran. Ini kesempatan emas Anda untuk melengkapi koleksi taman bunga dengan varietas langka dan menarik yang mungkin Anda urungkan niatnya di musim semi karena harganya terlalu mahal. Bayangkan betapa untungnya Anda bisa menciptakan mix border atau taman batu yang indah hanya dengan membeli semua benih yang dibutuhkan di bulan November dengan diskon besar. Ini adalah perencanaan cerdas yang hasilnya akan terbayar lunas. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga melalui kepuasan estetika dari keindahan kebun Anda. Kali ini, saya ingin meluruskan dan mematahkan satu mitos yang sangat umum dan merugikan. Banyak pekebun yang takut membeli benih saat ada obral atau diskon besar di musim gugur, karena khawatir mereka akan diberi stok lama atau barang yang tidak berkualitas. Biasanya pemikiran yang muncul adalah, kalau harganya murah berarti benih itu sudah tua dan pasti tidak akan tumbuh. Pandangan ini sepenuhnya salah, asalkan Anda membeli dari penjual yang terpercaya. Mari kita berpikir secara logis. Perusahaan agribisnis besar dan toko-toko yang mapan sangat menjaga reputasi mereka. Jelas mereka tidak akan mau menjual benih yang diketahui tidak bisa tumbuh, karena itu hanya akan memicu gelombang ulasan negatif dan membuat mereka kehilangan pelanggan.
Hukum mengenai perbenihan mewajibkan mereka mencantumkan tanggal kedaluarsa pada kemasan, dan mereka mematuhi aturan ini dengan sangat ketat. Penjualan sisa stok adalah praktik pemasaran standar, bukan upaya untuk menipu pembeli. Mereka biasanya menjual benih hasil panen tahun lalu, yang masih memiliki waktu beberapa tahun lagi sebelum benar-benar kedaluarsa. Ini adalah benih tanam yang berkualitas tinggi dan kondisinya benar-benar normal. Risiko mendapatkan benih kedaluarsa hanya ada jika Anda membelinya dari penjual yang meragukan di pasar tradisional atau dari tangan ke tangan. Di toko-toko yang kredibel dan serius, Anda terjamin keamanannya. Untuk menghilangkan semua keraguan tentang benih, mari kita pelajari cara membaca kemasan benih layaknya membaca buku. Kunci utama Anda dalam hal ini adalah informasi mengenai masa kedaluarsa. Biasanya informasi ini terletak di bagian belakang kemasan, seringkali di area sambungan atau lipatan. Cari tulisan seperti masa berlaku hingga atau baik digunakan sebelum. Contohnya, jika tertera pada paket, masa berlaku hingga Desember 2025. Ini berarti Anda masih aman membeli benih tersebut pada bulan November 2023 dan menanamnya di musim semi tahun 24, bahkan hingga tahun 25. Anda masih punya waktu hingga 2 tahun penuh. Perhatikan juga tanggal pengemasan dan nomor batch. Informasi ini memastikan bahwa yang Anda beli adalah produk resmi, bukan benih palsu atau tiruan. Beberapa produsen juga mencantumkan tahun panen benih. Jika Anda melihat benih tersebut dipanen tahun lalu, tetapi masa berlakunya masih 3 atau 4 tahun lagi, ini adalah pilihan yang sangat baik. Jangan malas meluangkan 10 detik untuk memeriksa angka-angka ini. Tindakan sederhana ini akan menjamin Anda terhindar dari pembelian produk yang kurang berkualitas dan memberikan kepastian pada hasil panen Anda di masa depan. Kategori ketiga yang sangat menarik untuk diburu di bulan November adalah benih-benih tanaman eksotis dan langka. Di sini, kita bisa menemukan varietas tomat yang tidak biasa, seperti yang berwarna biru atau bergaris-garis, cabai super pedas koleksi, misalnya jenis Carolina Reaper, wortel ungu, artichok, melotria, kacang panjang, dan banyak lagi. Kenapa mereka sering didiskon besar-besaran? Alasannya, ini adalah produk yang sangat spesifik atau niche. Tidak banyak orang yang membelinya, tidak seperti timun biasa. Oleh karena itu, menjelang akhir musim, para penjual seringkali memiliki stok yang tidak habis terjual. Agar modal mereka tidak tertanam mati pada barang yang mungkin akan menumpuk, mereka mengadakan diskon besar-besaran. Bagi kita, ini adalah kesempatan unik untuk mencoba menanam sesuatu yang baru dan tidak biasa, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Mungkin Anda sudah lama ingin bereksperimen dengan Physalis, tapi pada musim semi Anda merasa sayang mengeluarkan uang banyak untuk satu bungkus benih. Namun, di bulan November, Anda menemukannya hanya dengan separuh harga. Setuju kan? Kesempatan seperti ini jangan sampai lolos. Jadi, belanja di bulan November adalah waktu yang ideal untuk bereksperimen di kebun dan memperluas wawasan pertanian Anda. Mari kita bahas lagi contoh yang mudah dipahami. Kali ini tentang cabai eksotis. Anggap saja Anda seorang pecinta rasa yang ingin menanam varietas legendaris habanero di kebun Anda, dengan aroma buahnya yang khas dan tingkat kepedasan yang luar biasa. Di musim semi, di toko-toko khusus, satu bungkus kecil berisi 5 biji bisa berharga 150 hingga 200 rubel, karena ini adalah varietas koleksi yang sangat dicari. Namun saat memasuki bulan November, ketika permintaan utama sudah berlalu, Anda mungkin menemukan diskon besar dan bisa membeli paket yang sama hanya dengan 90 rubel. Dan di sampingnya, dengan harga diskon juga, Anda akan menemukan cabai ungu Oda atau chocolate jalapeno yang hampir hitam. Jadi, alih-alih hanya membeli satu paket mahal di musim semi, dengan uang yang sama di bulan November, Anda bisa mendapatkan 2 atau bahkan 3 varietas menarik yang berbeda. Ini tidak hanya memungkinkan Anda berhemat, tapi juga secara signifikan dapat memperkaya hasil panen Anda di masa depan. Bayangkan betapa Anda akan membuat teman dan keluarga terkesan saat menjamu mereka dengan aneka cabai warna-warni dan unik yang Anda tanam sendiri. Dan hanya Anda yang akan tahu rahasianya, bahwa semua hasil panen eksotis ini didapatkan hanya dengan modal sedikit uang, berkat strategi belanja cerdas Anda di bulan November. Meskipun diskon bulan November terlihat sangat menarik, ada juga zona bahaya, di mana Anda tidak disarankan sama sekali untuk menimbun benih dari kategori tertentu. Utamanya, ini adalah jenis tanaman yang benihnya sangat cepat kehilangan daya kecambah. Ingatlah para pecundang utama ini, Pastinaca,
parsnip, seledri, biji bawang hitam, chernushka, delphinium, dan astrantia. Benih mereka hanya bisa mempertahankan daya kecambah yang baik selama 1 atau paling lama 2 tahun. Jika Anda membelinya pada obral akhir tahun, Anda berisiko mendapatkan bahan tanam yang sudah mendekati tanggal kedaluarsa. Meskipun di kemasan tertulis bahwa mereka masih berlaku untuk 6 bulan ke depan, energi perkecambahannya kemungkinan sudah menurun drastis. Saat musim tanam tiba, Anda mungkin hanya mendapatkan bibit yang sangat jarang dan lemah, atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Oleh karena itu, benih dari tanaman yang rewel ini selalu lebih baik dibeli dalam kondisi segar, tepat sebelum menanam, yaitu sekitar bulan Februari atau Maret. Jangan tergiur diskon untuk benih jenis ini, karena penghematan Anda justru bisa berujung pada kegagalan total dan kekecewaan. Lebih baik bayar harga penuh demi kesegaran dan hasil yang terjamin. Karena sebagian besar penawaran terbaik seringkali ada di internet, penting bagi kita untuk membahas risiko dan jebakan dalam belanja online. Bagaimana caranya agar kita tidak terjebak penipuan atau penjual yang tidak jujur? Aturan nomor 1, belilah hanya di toko online besar dan terpercaya, atau di situs resmi produsen yang sudah beroperasi bertahun-tahun dan memiliki banyak ulasan positif. Hindari situs-situs baru atau abal-abal yang menawarkan harga yang terlalu murah dan mencurigakan untuk semua produk. Aturan nomor 2, selalu baca ulasan dari pembeli lain, tidak hanya di situs tersebut, tapi juga di platform independen. Jika banyak keluhan tentang kesalahan pengiriman varietas, daya tumbuh yang buruk, atau masalah pengiriman, lebih baik hindari toko itu sama sekali. Aturan nomor 3, waspadai penjual perorangan di papan iklan atau marketplace yang menawarkan benih dalam plastik klip buatan sendiri tanpa label yang jelas. Anda tidak tahu jenis varietasnya, tanggal kedaluarsa, maupun bagaimana kondisi penyimpanan benih tersebut. Penghematan kecil itu tidak sebanding dengan risiko gagal panen. Percayakan pembelian Anda hanya pada kemasan profesional yang mencantumkan informasi lengkap dari produsen. Kategori keempat yang sangat cocok untuk dibeli saat berbelanja di bulan November adalah sayuran hijau dan tanaman yang tumbuh cepat. Ini termasuk berbagai jenis selada, ada soa, peterseli, ketumbar, bayam, arugula, dan lobak. Mungkin Anda berpikir, benih-benih ini kan harganya sudah murah, jadi apa untungnya? Keuntungannya terletak pada volume. Biasanya kita membeli benih-benih ini dalam paket kecil, hanya 2 atau 3 gram. Namun, karena kita menabur sayuran hijau beberapa kali dalam satu musim tanam, kita butuh banyak paket kecil. Nah, di bulan November, Anda bisa menemukan kemasan besar yang sering disebut kemasan petani atau profesional dengan berat 10, 20, bahkan 100 gram dengan harga yang sangat menarik. Jika dihitung per gram, penghematannya bisa sangat besar. Benih sayuran hijau umumnya dapat disimpan dengan baik selama 2 hingga 3 tahun. Hanya dengan membeli satu paket besar ada soa atau selada di bulan November, Anda sudah mengamankan stok benih untuk beberapa musim ke depan. Ini sangat menguntungkan, terutama jika Anda memiliki keluarga besar dan suka menyantap sayuran segar dari kebun sepanjang musim panas. Jangan abaikan bagian ini saat ada diskon besar. Disinilah tempat yang tepat untuk berhemat pada kebutuhan rutin berkebun Anda. Masih membahas soal kemasan besar, saya mau berbagi strategi super efektif. Sistem patungan atau kerja sama dengan tetangga, teman, atau kerabat yang juga hobi berkebun. Banyak benih profesional yang biasa dipakai para petani. Dijual dalam kemasan jumbo, isinya bisa 500, 1000, atau bahkan 5000 biji. Benih-benih ini jelas berkualitas tinggi, terkalibrasi, dan sudah melalui proses pengolahan. Harga per biji dalam kemasan besar ini bisa 5 hingga 10 kali lipat lebih murah dibandingkan jika Anda membeli paket eceran atau kemasan amatir. Tapi tentu saja bagi pekebun rumahan, jumlah sebanyak itu tidak diperlukan. Lalu, bagaimana solusinya? Ajak 2 atau 3 tetangga kebun Anda untuk patungan dan beli satu kemasan besar itu bersama-sama. Setelah itu Anda tinggal membagi rata benih tersebut. Contohnya begini. Satu bungkus 1000 benih timun harganya mungkin Rp100.000. Sementara paket kecil yang isinya cuma 10 benih bisa Rp100.000 juga. Kalau Anda membeli kemasan besar itu bertiga, masing-masing dari Anda akan mendapat lebih dari 300 biji benih, tapi hanya menghabiskan biaya sekitar Rp33.000. Ini betul-betul sangat menguntungkan.
Bulan November adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian kolektif seperti ini karena Anda punya waktu luang untuk berdiskusi, mengatur semuanya dengan tenang, dan segera melakukan pemesanan. Mari kita hitung keuntungan dari sistem pembelian kolektif atau patungan menggunakan contoh sederhana, benih wortel. Di toko pertanian biasa, sebungkus kecil berwarna berisi 2 gram benih varietas populer, harganya mungkin sekitar 15.000. Sekarang, coba kita buka situs yang menjual benih profesional. Di sana, kita temukan kemasan varietas yang sama, berat 100 gram, dijual seharga 150.000. Sekilas, 150.000 rupiah, jelas terlihat jauh lebih mahal daripada 15.000. Tapi mari kita hitung harga per gramnya. Dalam kasus pertama, harganya mencapai 7.500 per gram. Sedangkan di kasus kedua, hanya 1.500 per gram. Ini 5 kali lipat perbedaannya. Sekarang bayangkan Anda bekerja sama dengan 4 tetangga Anda. Anda membeli kemasan 100 gram seharga 150.000 dan masing-masing dari Anda mendapat 20 gram benih hanya dengan membayar 30.000 saja. Jika Anda membeli 20 gram yang sama ini dalam kemasan-kemasan kecil, Anda harus merogoh kocek sebesar 150.000. Penghematan yang didapat mencapai 120.000 per orang, atau setara dengan 80%. Perhitungan sederhana ini jelas menunjukkan betapa kuatnya mekanisme pembelian kolektif sebagai alat untuk berhemat. Dan inilah kategori kelima. Kategori ini sering terlupakan, padahal sangat ideal untuk dibeli di bulan November, yaitu pupuk hijau atau siderat. Sawi, facelia, gandum, rae, atau Vicia. Semua ini adalah pupuk hijau. Mereka berfungsi memperbaiki struktur tanah, memperkaya kandungan nitrogen, serta menekan pertumbuhan gulma yang mengganggu. Anda bisa menanamnya menjelang akhir musim panen atau di awal musim tanam berikutnya. Artinya, Anda harus merencanakan pembeliannya jauh-jauh hari. Benih pupuk hijau ini biasanya dijual curah, dan yang menarik pada musim gugur, setelah panen raya, sering ada diskon menarik, terutama jika Anda membeli dalam jumlah beberapa kilogram. Ini adalah langkah yang sangat cerdas. Saat orang lain sibuk memikirkan bibit tomat mereka di masa depan, Anda sudah memikirkan kesehatan tanah tempat bibit itu akan tumbuh. Dengan membeli 1 karung sawi atau facelia di bulan November dengan harga murah, Anda sedang melakukan investasi jangka panjang untuk kesuburan lahan Anda. Saat musim tanam tiba, Anda tidak perlu terburu-buru mencari pupuk hijau dan berakhir membayar lebih mahal. Semuanya sudah siap sedia di tangan Anda. Ini adalah contoh nyata dari pendekatan berkebun yang komprehensif dan strategis. Anda tidak hanya merencanakan hasil panen, tetapi juga memperhatikan dan merawat kesehatan tanah itu sendiri. Nah, Anda sudah berhasil belanja bibit dengan harga miring, dan sekarang Anda punya sekotak penuh kantong-kantong benih yang berharga. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tugas utama kita sekarang adalah bagaimana menyimpan harta karun ini dengan benar sampai tiba masa tanam. Penyimpanan yang salah bisa menghapus semua penghematan yang sudah Anda lakukan. Ingat, ada 3 musuh utama benih, panas, cahaya, dan kelembapan. Tempat ideal untuk menyimpan benih adalah ruangan yang kering, gelap, dan sejuk. Suhu paling optimal berkisar antara 5-15 derajat Celcius. Sangat cocok jika diletakkan di balkon yang tertutup, teras yang tidak terkena panas, gudang yang kering, atau bahkan di pintu kulkas Anda. Masukkan semua kantong benih ke dalam wadah plastik dengan tutup kedap udara atau ke dalam toples kaca. Ini akan melindungi benih dari fluktuasi kelembapan dan juga dari serangan hama yang mungkin ada, misalnya tikus. Jangan lupa beri label pada wadah agar saat musim tanam tiba, Anda tidak perlu bingung menebak-nebak isinya. Yang paling penting, jangan pernah simpan benih di dapur dekat kompor atau di ambang jendela yang terpapar sinar matahari langsung. Dengan mengikuti panduan sederhana ini, kami jamin daya tumbuh benih Anda akan tetap tinggi dan maksimal sampai tiba saatnya penanaman. Dengan melakukan pembelian cerdik di bulan November secara bertahap, dari tahun ke tahun, Anda bisa membangun bank benih pribadi Anda sendiri. Apa itu? Itu adalah persediaan strategis pribadi Anda untuk benih-benih varietas favorit dan yang sudah teruji. Anda tidak perlu lagi panik berlarian ke toko-toko setiap musim semi. Anda akan selalu memiliki semua yang dibutuhkan, siap sedia. Pembelian bulan November inilah yang menjadi fondasi bank tersebut. Anda mengisinya dengan benih-benih berkualitas yang memiliki masa simpan panjang, dibeli saat diskon maksimal. Contohnya,
Anda membeli paket besar benih tomat varietas kesukaan Anda yang cukup untuk kebutuhan selama 3-4 tahun ke depan. Anda hanya mengeluarkan uang satu kali, sudah hemat, dan Anda tidak perlu lagi memusingkan urusan benih ini selama beberapa tahun. Ini memberikan rasa percaya diri dan ketenangan yang luar biasa. Bank benih Anda adalah kemandirian Anda dari hiruk-pikuk musim semi, dari kenaikan harga, dan dari kemungkinan kelangkaan varietas populer. Anda menjadi penentu panen masa depan Anda, merencanakan semuanya beberapa langkah ke depan. Inilah tingkat kemahiran tertinggi dalam berkebun cerdas. Kita perlu ingat, membeli barang di bulan November itu keuntungannya tidak hanya sebatas diskon harga langsung. Seringkali toko-toko online memanfaatkan musim sepi ini untuk menarik perhatian pembeli dengan berbagai bonus ekstra. Misalnya, dengan pembelian senilai nominal tertentu, mereka langsung menawarkan gratis ongkos kirim. Di musim semi, ketika permintaan sedang tinggi-tingginya, kemurahan hati seperti ini jarang kita temui. Selain itu, banyak toko menyertakan bingkisan dalam setiap pesanan di musim ini, seperti paket kecil benih varietas baru, sampel pupuk, atau stimulator pertumbuhan. Ini adalah bonus yang menyenangkan, karena Anda bisa mencoba produk baru secara cuma-cuma. Di samping itu, banyak perusahaan juga memiliki program loyalitas pelanggan. Dengan berbelanja di bulan November, Anda bisa mengumpulkan poin atau mendapatkan cashback yang lebih besar. Cashback ini nantinya bisa Anda gunakan untuk pembelian di musim semi, misalnya untuk membeli benih tanaman sensitif yang tidak kami sarankan untuk dibeli jauh-jauh hari. Selalu perhatikan manfaat dan keuntungan tambahan ini. Terkadang, bonus-bonus ini bisa menjadikan transaksi Anda yang sudah menguntungkan terasa jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih hemat. Dan ini langkah terakhir, tapi sangat krusial yang harus Anda lakukan begitu paket pesanan November Anda tiba. Jangan biarkan kotak benih itu teronggok sampai musim semi. Segera lakukan inventarisasi dan tata rapi semua yang sudah Anda beli. Buatlah tabel, baik itu di buku catatan atau di komputer Anda. Cantumkan nama setiap varietas, jumlahnya, dan yang paling utama, masa berlakunya. Ini akan membantu Anda menentukan dengan pasti benih mana yang harus diprioritaskan untuk ditanam lebih dulu. Berdasarkan daftar ini, di waktu santai selama periode libur, Anda sudah bisa menyusun rencana tanam awal untuk musim berikutnya, penentuan lokasi dan jenis tanamannya. Anda bisa menghitung berapa banyak area yang dibutuhkan untuk persemaian bibit, serta jenis wadah apa yang perlu dipersiapkan. Pendekatan seperti ini akan menghindarkan Anda dari kepanikan dan kekacauan saat musim semi tiba, di mana Anda merasa harus mengerjakan semuanya sekaligus. Belanja di bulan November, diikuti dengan perencanaan yang matang, akan mengubah persiapan musim tanam dari maraton penuh stres menjadi proses yang menyenangkan dan terorganisir. Anda akan menyambut musim berkebun yang baru dengan persiapan siap tempur, rencana yang jelas, dan suasana hati yang prima. Nah, ini dia intinya. Bulan November itu bukannya masa sepi bagi para pekebun, tapi justru portal rahasia menuju dunia diskon besar-besaran dan perencanaan yang cerdas. Sementara semua orang sibuk beli dekorasi Natal, Anda sedang meletakkan fondasi kuat untuk panen yang melimpah ruah sambil menghemat jutaan rupiah. Hari ini kita sudah membahas tuntas 5 kategori benih utama untuk belanja yang menguntungkan. Kita juga sudah belajar cara membaca kemasan, seperti membaca buku terbuka, menghindari jebakan berbahaya, dan bahkan menggunakan strategi belanja kolektif. Jadi, sekarang Anda tahu bahwa persiapan musim tanam tidak dimulai di bulan Maret, tapi harus dimulai sekarang juga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Klik juga tombol loncengnya dan Anda akan menjadi yang pertama tahu saat ada video baru yang tayang. Nah, sekarang pertanyaan utama untuk Anda. Benih apa saja yang sudah Anda rencanakan untuk dibeli di bulan November ini? Atau mungkin Anda punya toko andalan yang selalu memberikan diskon terbaik? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan diskusi paling bermanfaat untuk semua pecinta tanaman.